Bertemu lagi dengan saya di acara Bicara Pajak. Kali ini untuk yang berlaku, ya, berita yang berlaku terkait dengan faktur pajak. Ada banyak perubahan terkait dengan faktur pajak. Kalau kita rangkum, ini sobat bijak semuanya, ini bisa ada 12 poin perubahan terkait dengan faktur pajak yang tentu berlaku sejak 1 April 2022. Nah, untuk itu sobat bijak di seluruh Indonesia silahkan memperhatikan 12 poin perubahan agar terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi keterlambatan pembuatan faktur pajak. 12 poin perubahan faktur pajak tersebut diatur di Per 03 ya garing PJ garing 2022. Seperti apa? Nah, ini kita langsung saja. Di sini ada pokok-pokok perubahan ya, pokok-pokok perubahan 12 poin. Poin yang pertama. Poin yang pertama ini terkait dengan pencantuman NIK ya. Jadi poin pertama ini terkait dengan pencantuman NIK atau nomor paspor e-faktur atas penyerahan kepada pembeli orang pribadi harus mencantumkan NPWP atau NIK atau nomor paspor. Jika tidak mencantumkan NPWP atau NIK atau nomor paspor bagi orang pribadi yang bukan merupakan subjek pajak dalam negeri, ini fakturnya dianggap tidak dibuat sehingga dikenakan sanksi ya sesuai dengan Undang-Undang KUP. Berikut perubahannya di Undang-Undang HPP. Poin yang kedua, pengisian jenis barang dalam faktur pajak. Nah, jenis barang untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru ya, ini kendaraan bermotornya baru, minimal diisi mereknya dari si kendaraan tersebut, tipenya, variannya, nomor rangkanya, jenis ya kendaraan tersebut. Ini terkait dengan untuk yang jenis barang kendaraan bermotor baru ya. Lalu ada pula jenis barang untuk penyerahan BKP berupa tanah dan bangunan. Diisi alamat lengkapnya. Ini tidak hanya berlaku bagi pengembang ya, selain pengembang pun berlaku. Jadi kalau misalkan ada yang jualan dan di sini tentunya adalah membuat faktur pajak, berarti yang menjual adalah PKP, pengusaha kena pajak. Ya, maka wajib dibuatkan seperti itu. Ya. Yang ketiga, kalau misalkan sobat bijak semua transaksinya ini dalam mata uang asing, wajib dikonversikan dengan kurs KMK yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Berarti ini merujuk ke sejak saat terutangnya atau saat terutangnya kapan. Nah, saat itu konversi kursnya berapa? Kurs KMK-nya. Nah, di situ yang dipakai sebagai pembuatan faktur pajak nanti ya, baik DPP maupun PPN-nya. Poin yang keempat, pemberian nomor seri faktur pajak. Pemberian nomor seri faktur pajak dengan jumlah tertentu, ini bisa lewat online, elektronik nomor faktur, atau sobat bijak bisa datang ke kantor pelayanan pajak terdekat jika ingin faktur pajaknya, nomor serinya lebih dari yang diinginkan untuk jumlah tertentu. Karena kalau di nomor seri faktur pajak di online, ini berdasarkan laporan 3 bulan sebelumnya. Paling banyak 120%. Jika sebelumnya tidak mencapai angka 75, maka diberikan paling banyak 75 saja. Ya. Jadi kalau untuk distributor atau perusahaan yang terpusat, baik itu distributor atau dagang bahkan pabrikan, ya ini tentu membuat fakturnya lebih banyak di situ ya, lebih banyak. Di situ silahkan online juga bisa ya, terus seperti itu, dan nanti nomor seri faktur pajak ini akan berlaku sejak
diminta atau diberikan oleh kantor pajak, ya, diberikan oleh kantor pajak sejak saat itu dan yang akan datang. Artinya yang lampau tidak bisa, ya, yang lampau tidak bisa menggunakan nomor seri faktur pajak yang bersangkutan. Hal ini bisa sobat bijak pelajari jika kita mendapatkan nomor seri faktur pajak, misalkan sekarang tanggal 26 ya, 26 April berarti bisa digunakan 26 April dan seterusnya. Jika kita membuat faktur pajak tanggal 25 April, nah ini sudah nggak bisa menggunakan nomor yang kita minta sekarang. Artinya ketika awal minta itu lebih bagus ya, lebih bagus. Tidak digunakan dulu enggak masalah. Nanti ketika digunakan baru ya, baru nomor kita sudah ada dan tidak terlambat. Ini yang menjadi critical point-nya. Poin yang kelima. Dulunya kode transaksi 05 ini sudah dihapus ya, sudah dihapus di sejak 1 April 2022 ya, di PR 03 ini penambahan kode 05 diaktifkan kembali. Untuk apa? Untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu ya, sesuai dengan pasal 9A Undang-Undang PPN ya. Jadi di sini ada besaran tertentu ya, besaran tertentu. Jadi tarifnya itu tidak tarif pada umumnya sekarang 10% kali DPP ya, bisa DPP atau DPP nilai lain. Kalau di sini langsung tarif dikalikan harga jualnya, ini besaran tertentu. Kode fakturnya 05. Nah, ada lagi yang poin ke-6, ini pengaturan kembali penandatanganan e-faktur. Jadi e-faktur ini yang menandatangani ditunjuk dengan mendaftarkan sebagai admin di aplikasi e-faktur. Ini bisa satu atau lebih dari satu orang yang ditunjuk ya, orang yang ditunjuk. Poin ke-7, aplikasi e-faktur host to host ini hanya disediakan ya, hanya disediakan atau bisa dijalankan untuk PJAP ya, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Jadi faktur pajak penjualan tidak harus faktur pajaknya yang lewat aplikasi desktop. Di situ aplikasi ada 3 ya, desktop, web based ya, dan host to host. Nah, host to host ini faktur penjualannya pun bisa berfungsi sebagai faktur pajak, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Hampir mirip lah ya seperti yang e-faktur yang dibuat di desktop, tetapi ini kan bisa tersistem ya, tersistem sesuai dengan perusahaan Bapak Ibu punya. Kedelapan, pembatasan faktur uploadnya e-faktur ini ya, pembatasan waktu upload e-faktur ini sekarang dibatasin. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Artinya kalau misalkan sekarang tanggal 26 ya, berarti range antara tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 April, maka silakan upload faktur sobat bijak semua itu paling lambat tanggal 15 April. Maaf, 15 Mei ya, 15 Mei. Jika tanggal 15 Mei belum di-upload, misalkan kita kelupaan nguploadnya tanggal 16 Mei, maka faktur pajak yang sudah direkam sebelumnya atau tertanggal e-faktur di tanggal 1 sampai tanggal 30 tidak dapat di-upload atau uploadnya akan ke reject, berarti ketolak oleh sistem, sehingga Anda sebagai pengusaha kena pajak terlambat membuat faktur pajak ya, atau tidak membuat faktur pajak, dianggapnya seperti itu. Nanti kena sanksi pasal 14 ayat 4 ya. Pasal poin ya, berikutnya poin 9. Ini terkait dengan pengaturan kembali faktur pajak ya, penjualan. Faktur pajak penjualan merupakan e-faktur sepanjang diupload menggunakan aplikasi e-faktur host to host dan memperoleh persetujuan DJP. Yang ini aplikasinya di poin ke-7 tadi ya. Ke-10, cap dan keterangan fasilitas PPN e-faktur ini terkait dengan PPN yang tidak dipungut atau ditanggung pemerintah maupun PPN yang dibebaskan ya dengan kode faktur 07 dan 08. Nah, di sini ada cap, kalau dulu cap basah gitu ya. Kalau sekarang pembubuhan capnya atau keterangannya mengenai fasilitas PPN tersebut dilakukan melalui aplikasi e-faktur ya, melalui aplikasi e-faktur. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih nanti di sana ya fasilitasnya karena apa. Poin ke-11.
Pengaturan kembali faktur pajak pengusaha kena pajak pedagang eceran. Ini disesuaikan dengan PMK 18 garing PMK .03 2021. Ini PMK terkait dengan turunan daripada Undang-Undang Cika yang Cipta Kerja yang berlaku 2 November 2020. Jadi khusus pedagang eceran harus tetap membuat faktur pajak, ya. Fakturnya bagaimana? Tentu di situ mirip seperti faktur pada umumnya, ya, sesuai dengan e-faktur, tetapi nama pembelinya ini tidak wajib dicantumkan. Nama pembeli, nama alamat pembeli, NPWP pembeli. Seandainya dicantumkan boleh nggak? Ya boleh saja, nggak ada masalah. Kan paling sedikit seperti itu, ya. Tetapi kalau misalkan pengusaha kena pajak pedagang eceran ini di struknya notanya atau bond registernya atau cash registernya ini berfungsi sebagai faktur pajak, sobat bijak harus perlu perhatikan di situ. Apakah nama alamat penjualnya dan NPWP-nya ada? Jangan-jangan hanya nama alamat tapi NPWP-nya nggak ada. Ini fakturnya juga dianggap tidak lengkap. Ya, maka harus hati-hati di situ, ya. Hati-hati di situ pengaturan kembali faktur pajak pedagang PKP pedagang eceran. Jangan sampai nanti kita sudah membuat faktur pajak, niat kita sudah dibayar, dipungut dan dibayar dan dilaporkan di Gunggung kalau pedagang eceran, tetapi karena administrasi kita bisa kena sanksi. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi harus lengkap, ya. Kecuali, nah itu kan ada nama, alamat, NPWP pembeli, sama nomor serinya itu tidak harus menggunakan ENOVA, elektronik nomor faktur, tetapi bisa nomor seri berdasarkan cash register yang tersistem. Tentu sobat bijak harus perhatikan di situ. Apakah nomor cash register ini urut atau tidak? Nanti jangan-jangan nggak urut nih. Kalau nggak urut, nanti silakan dijelaskan di pemeriksaan. Karena logikanya kalau akuntansi ini di komputer, ya, komputer itu pasti angkanya urut, ya, seperti angka Arab, ya, 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Jangan lompat-lompat gitu, ya. Ke-12. Terakhir ini, sengketa pajak terkait dengan faktur pajak masukan, ya, sengketa pajak terkait dengan pajak masukan. Nah, jadi PKP pembeli ini dapat mengkreditkan, diatur kembali, ya, dipertegas, sebenarnya dipertegas di Per 03. Yang faktur pajaknya tidak lengkap sesuai dengan Per 24 garing PJ 2012 karena kesalahan PKP penjual yang di luar kuasa PKP pembeli. Nah, di sini sangat diapresiasi betul ini di JP, ya, oleh kita sebagai praktisi pajak maupun subjek bijak se-Indonesia, dikarenakan ada beberapa case ketika pemeriksa selalu mengoreksi ketika PKP penjual tidak melaporkan PPN-nya, fakturnya, atau bahkan tidak membayarkan e-faktur tersebut. Mana tahu kita sebagai PKP pembeli kalau penjual kita tidak laporan e-fakturnya ke dalam PPN-nya atau bahkan tidak membayar, bahkan pula diganti. Biasanya beberapa petugas pajak ini akan memeriksa. Nah, tentu yang dirugikan adalah kita sebagai pembeli. Nah, di sini untuk mengurangi sengketa tersebut karena hampir semua dimenangkan oleh wajib pajak ini, sengketa pajak yang terkait dengan pajak masukan yang bukan karena kesalahan PKP yang mengkreditkan atau pembeli. Nah, di sini, ya. Nah, berikutnya ada itu tadi pokok-pokok, ya, pokok-pokok perubahan. Lalu ada kode transaksi. Nah, kode transaksi dalam faktur pajak ini urutan prioritasnya bagaimana? Itu kan urutan prioritasnya. Jadi apakah kode transaksinya termasuk 07 atau 08? 0708 itu terkait dengan apa? Penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. 07 itu. 08 itu yang dibebaskan. Kalau transaksi sobat bijak masuk di situ, silahkan buat kode faktur 07 atau 08. Identifikasinya seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Barangkali sobat bijak ada yang masih awam terkait dengan bagaimana ini 07 atau 08 atau 01 atau 04 ini. Nah, jika tidak termasuk 07 08, pastikan apakah termasuk PPN-nya dipungut oleh instansi pemerintah, kode faktur 02 atau selain instansi pemerintah.
pemungut lainnya, bisa Bank BUMN atau badan yang ditunjuk. 02 atau 03 nih fakturnya. Kalau iya, ya berarti dibuat 02 atau 03. Jika tidak, identifikasi lagi. Apakah faktur pajaknya ya dibuat 06 ini terkait dengan penyerahan BKP kepada turis asing. Ya, berarti buat. Berarti kita transaksinya ke turis asing. Tidak. Identifikasi lagi. Apakah termasuk dalam kode 04 ini adalah penyerahan BKP atau JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain. Ya. Oh ya, berarti buat 04. Oh tidak, apakah 05 nih? Besarannya tertentu enggak nih? Ketika besaran tertentu, oh ya udah, berarti pakai 05. Jika tidak, berarti dipastikan pakai 01. Ya, 01. Kecuali nanti kalau khusus untuk yang penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sesuai dengan pasal 16D Undang-Undang PPN, ya ini pakai kode 09 ya, pakai kode 09. Jadi begitu ya Sobat Bijak, urutan prioritas penggunaan kode transaksi faktur pajak kode 2 digit pertama ya, 2 digit pertama. Karena 1 digit berikutnya atau digit yang ketiga ini menentukan fakturnya normal atau diganti. Digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak baik secara sistem maupun datang langsung ke Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP terkait. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat Sobat Bijak semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai ketemu di bincang pajak atau bicara pajak, sharing pajak di sesi berikutnya. Terima kasih.